Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 9 Desember 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Kita diingatkan supaya selalu datang kepada Tuhan agar Dia memberi kita rasa lega. Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau senantiasa siap menantikan kedatangan kami agar mengajak kami untuk terbuka kepadamu. Karena barang siapa yang terbuka, ungkapkan isi hatinya, maka dia akan selalu merasa lega. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah datanglah kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kita rasa lega. Ada seorang suster muda membagi pengalaman imannya. Satu sore ia ke pasar untuk membeli sesuatu. Sewaktu pulang ke biara, ia mendengar teman-teman susternya lagi ngomong tentang dia. Mereka tidak tahu bahwa suster muda ini lagi berbicara tidak jauh dari mereka. Karena mereka tidak bersalah, suster muda itu mendekati mereka dan berkata, karena merasa tidak bersalah, suster muda ini mendekati mereka dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Saya sungguh kecewa karena kamu senang sekali menggosipi orang lain." Mereka semua diam. Suster muda ini langsung ke kapela dan duduk di depan tabernakel. Ia serahkan semua rasa kecewanya kepada Tuhan, dan sesudah lama duduk di depan tabernakel, ia merasa ada kekuatan baru. Ia juga mendengar ada suara yang sangat kuat dari dalam dirinya, meminta dia untuk memaafkan suster-suster itu. Pada waktu makan malam, sebelum mulai makan, ia meminta izin pada pemimpin komunitas untuk ngomong kepada semua anggota komunitas. Sambil gugurkan air mata, ia katakan, "Suster-suster, saya memaafkan kalian. Saya meminta kita semua untuk saling mendukung. Jangan mengeluarkan gosip yang tidak punya dasar. Mari kita berdamai dan berpegangan tangan." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau saja suster muda ini menggunakan pikiran dan perasaan kemanusiaannya, pasti ia bisa ngamuk dan mencaci maki teman-temannya yang menggosipi dia. Tetapi ia sadar akan dirinya sebagai hamba Allah. Ia tahu kemana ia bisa memperoleh kekuatan dan inspirasi yang benar yang bisa mendatangkan rasa damai, baik untuk dirinya maupun bagi sesama. Sabda Yesus hari ini sesungguhnya sudah menjadi pedoman hidup suster muda ini. Ajakan Yesus sudah diterima, dihayati dan diamalkannya dalam hidup hariannya. Ia merasa bahwa gosip tentang dirinya dirasakan sebagai satu cemoohan tanpa dasar. Ia merasa dilecehkan oleh teman-temannya. Orang tidak bersalah kok ditampar begitu saja. Dalam keadaan kecewa, ia mendengar bisikan Tuhan, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu."
Ajakan Yesus ini diterimanya dengan penuh kepercayaan. Karena itu pergilah ia ke depan tabernakel dan luapkan segala isi hatinya di sana. Tuhan yang berada di dalam tabernakel itu sudah memberi dia kekuatan, kesegaran, dan inspirasi baru. Kekuatan itu sudah memampukan dia ngomong kepada semua anggota komunitas dan memaafkan mereka. Perbuatan baiknya sudah mendatangkan perdamaian antara mereka malam itu juga. Dengan demikian, perjamuan malam itu sudah menjadi suatu perjamuan penuh sukacita. Apa yang dikatakan Yesus Kristus hari ini sesungguhnya selalu menjadi kenyataan bagi mereka yang menerimanya dengan penuh iman. Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, rajin-rajinlah merenungkan sabda Tuhan. Hayatilah pesan Tuhan dan amalkanlah apa yang diajarkannya. Kalau hari ini Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya, maka terimalah ajakan itu dengan penuh iman dan laksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Datanglah kepadanya dan beristirahatlah dalam Dia, maka kita pun akan mendapat kesegaran dan inspirasi baru. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.